bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun. Ya, berkekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nggak nyampe lantai 2. Tolong. Oke. Belum nyampe gym. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, hingga Selasa malam sejumlah permukiman penduduk di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Salah satunya di perumahan Villa Jatirasa yang terendam banjir hingga 2 meter. Banjir di perumahan Villa Jatirasa terjadi sejak Senin hingga mencapai 2 meter. Meski ketinggian banjir sempat turun, mayoritas rumah warga hingga Selasa malam masih terendam. Banjir terjadi sejak Senin akibat luapan Kali Cikeas yang tidak mampu menampung debit air hujan yang cukup tinggi. Meski terendam banjir, namun sejumlah warga menolak untuk mengungsi karena khawatir barang miliknya hilang dicuri orang. Akibat banjir, sejumlah warga di perumahan Pondok Gede, Permai, Bekasi mengungsi. Dan seperti apa kondisi pengungsian korban di perumahan tersebut? Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida yang berada di perumahan Pondok Gede Bekasi, Pondok Gede Permai, Bekasi. Amrina, bagaimana kondisi pengungsian di sana saat ini? Ya, Anissa, untuk saat ini kami tepat sekali berada di lokasi pengungsian bagi warga yang tepatnya berada di area kantor logistik dan juga peralatan BNPB. Ini kami sekarang melaporkan langsung dari area yang dikhususkan untuk lansia, balita dan juga ibu balita. Kita saksikan secara langsung dari juru kamera kami, Yudi Richard, yang akan memperlihatkan kepada Anissa dan juga pemirsa bagaimana situasi di satu area yang dikhususkan untuk ini adalah untuk lansia, lalu juga balita dan juga orang tua balita, baik itu ibu dan juga ayahnya. Terlihat ada sejumlah warga yang sedang beristirahat di atas sejumlah alas yang berbeda-beda. Ada alas berupa tandu portable yang disediakan oleh pihak BNPB, lalu juga ada di bawah ini alas yang berwarna cukup merah orange. Ini alas kasur ataupun juga alas portable mini yang tadi disediakan oleh pihak Kemensos. Jadi memang dari waktu ke waktu bahwa bantuan ini terus-menerus datang. Nah, Anissa, mungkin agar kita bisa mengetahui secara lebih detail terkait dengan bagaimana situasi di sini dan juga bagaimana sih tanggapan dari warga, kami langsung tanyakan kepada salah satu warga. Oh baik, ini di
samping kami ada salah satu warga, mungkin kami akan mencoba untuk berbincang dulu. Pak, mungkin sebelum kami bincang, bisa kami wawancara bentar, Pak? Oh, boleh. Oke, Pak, mungkin bisa perkenalkan dulu, Pak, namanya siapa, dan Bapak ini dari RT berapa, dan kalau boleh tahu mungkin Bapak bisa menceritakan situasi di sini seperti apa, Pak? Kebetulan saya tinggal di PGP ya, di RT 3 RW 8. Jadi sementara untuk kondisi di sini ya alhamdulillah bagus ya, pelayanan baik apa yang dipersiapkan oleh pihak BNPB cukup memuaskan ya. Artinya bisa menghibur lah, di mana kita sedang mengalami suatu musibah ya, cukup lumayan. Dari Pak Jamil, ini kalau untuk area ini kan khusus untuk lansia, balita dan juga orang tua balita ya Pak ya. Kalau tadi kami sempat melihat ada beberapa bantuan yang sudah diberikan sepertinya. Dari Pak Jamil sendiri, apakah tadi mendapatkan bantuan berupa makanan, sandang, papan dan lain-lain Pak? Kalau untuk makanan sih alhamdulillah ya, mungkin karena momennya juga berbarengan bulan puasa ya, jadi banyak yang orang mau beramal ya. Tapi lebih daripada itu untuk makanan luar biasa ya. Untuk kebutuhan seperti kayak kasur tadi memang ada diberikan ya oleh pihak BNPB, kalau nggak salah dari Departemen Sosial kalau tidak salah ya. Dari Kemensos itu ya kita dibagi-bagikan tadi. Dari Bapak sendiri, ini tadi kalau boleh tahu mengungsi di area ini dari jam berapa Pak? Saya setelah evakuasi keluarga ya, sore itu jam 4 mereka sudah evakuasi karena di sana kondisinya nggak memungkinkan, cuacanya buruk, air turunnya lama, masih tetap tinggi sekitar 4 meter ya, listrik pun nggak ada, yang ngedrop makanan pun nggak ada, daripada kedinginan di sana ya terpaksa mengungsi ke sini. Karena tadi malam itu memang luar biasa, air turun tuh jam 11 itu saya udah mengungsikan mobil ya, karena ada informasi dari yang 650 mau ada kiriman lagi 500. Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit harapan ke pemerintah Pak? Terima kasih, harapan kami warga Kota Bekasi khususnya Pondok Gede Permai kepada Bapak Gubernur kita yang terpilih Kang Dedi, beliau mau berperan melihat warganya nih yang memang di sini sedang mengalami musibah gitu loh. Terima kasih Pak Jamil atas waktunya, semoga nanti banjir cepat surut dan juga bisa kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya. Silakan Pak. Baik. Kang Dedi ditunggu ya. Baik. Itu tadi Anissa, salah satu tanggapan dari warga terkait dengan situasi pengungsian yang di sini, dan memang disampaikan oleh warga sebenarnya kalau untuk bantuan ini memang sedari siang tadi terus-menerus datang di posko pengungsian yang ada di kantor BNPB ini, dan selain di area ini, di area lain pun juga sebenarnya ada tenda yang didirikan Anissa, dan untuk tendanya ini ada 2 tenda yang didirikan oleh BNPB sehingga secara total Anissa ada 3 area yang dibagi-bagi untuk warga pada akhirnya bernaung malam ini, yakni area di area kantor, gedung kantor BNPB yang dikhususkan untuk lansia, anak-anak dan juga untuk orang tua balita, dan juga 2 area di area tenda yang bisa digunakan oleh masyarakat umum, warga dengan kondisi sehat, anak muda, ataupun juga masih usia produktif untuk beristirahat. Dan secara total di area posko pengungsian ini terdapat 200 lebih dari warga yang mengungsi di sini, Anissa, dan tentunya untuk hingga kini masih banyak bantuan yang dibutuhkan dari warga, baik itu dari makanan ataupun juga pakaian hingga juga selimut. Kita harapkan agar situasi ini semakin membaik, Anissa. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Pondok Gede Bekasi. Selamat bertugas kembali Amrina. Pemirsa, sejumlah wilayah di Kota Bekasi masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Kami juga terhubung dengan rekan Teddy Suteja di salah satu lokasi banjir masih dari Kota Bekasi. Teddy, di mana tepatnya Anda berada saat ini di Kota Bekasi dan seperti apa kondisi banjir di sana? Ya, Anissa, saat ini saya berada di perumahan Villa Jati Raksa Jati Asih, Kota Bekasi.
Saat ini sejumlah relawan masih melakukan evakuasi terhadap warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dan sampai saat ini juga air masih belum cukup turun dan sebagian warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Demikian Anissa. Baik, Teddy, bisa Anda perlihatkan seperti apa suasana di sekitar tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk saat ini di lokasi saya berada, untuk penerangan sendiri cukup kurang karena di sini listrik sudah dipadamkan sehingga untuk aktivitas warga tidak bisa terlalu terlihat jelas. Jadi untuk evakuasi sendiri pun relawan hanya menggunakan lampu yang berada di kepala saja, demikian Nesha. Baik, di beberapa wilayah banyak warga yang menolak untuk dievakuasi. Bagaimana di wilayah Jati Asih di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah masih ada warga yang menolak untuk dievakuasi? Ya, untuk saat ini masih banyak warga yang bertahan berada di dalam rumahnya dan mereka hanya kembali ke tempat yang lebih tinggi hanya untuk membeli kebutuhan makan dan lain-lain dan kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian Anissa. Baik, dengan apa mereka keluar masuk rumahnya di saat ketinggian banjir ini tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan? Ya, mereka kembali untuk membeli bahan-bahan makanan dan perlengkapan lainnya. Mereka meminta tim relawan untuk melakukan penjemputan untuk membeli makanan dan nanti akan kembali ke rumahnya dengan menggunakan perahu karet. Demikian yang bisa. Baik, Teddy, hari ini hujan tidak selebat kemarin. Apakah ketinggian air sudah mulai surut atau tidak sama sekali? Ya, untuk saat ini saya berdiri, air sudah mulai turun. Namun di bagian belakang masih ketinggian masih tinggi sekitar 2 meter. Namun saat ini cuaca pun masih mendung dan masih ada gerimis bagian bisa. Baik, kalau untuk di wilayah Anda melaporkan saat ini, untuk hari ini, seberapa sering intensitas hujan terjadi? Ya, untuk hujan sendiri, untuk banjir sendiri sini bukan dikarenakan karena hujan, ini karena dikarenakan hanya dari kiriman dari Bogor. Untuk hujan sendiri tidak pernah lah untuk terjadi banjir, dan banjir ini hanya terjadi akibat kiriman dari wilayah Bogor. Demikian Nisa. Baik, terima kasih Teddy Suteja atas laporannya dari kawasan Jati Asih, Bekasi. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memantau langsung kondisi ketinggian air di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat Selasa sore. Dari hasil pemantauan tinggi muka air di pintu air Manggarai mencapai 850 cm. Hal ini membuat Jakarta berada dalam kondisi siaga 2 banjir. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan. Pemirsa, Jakarta disebut siaga 2, seperti apa langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir? Kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Selamat malam, Pak Isnawa. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Pak Isnawa, seperti apa langkah evakuasi warga saat ini? Apalagi banyak warga yang menolak untuk dievakuasi. Baik, tapi kami jangan jawab dulu Pak Isnawa, kami mohon maaf, kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda, tetap di Breaking News.